Ini adalah kisah tentang Angga, seorang tukang listrik berusia 24 tahun, seorang laki-laki sederhana yang tidak pernah percaya pada hal mistis. Sampai malam itu, ketika ia dipanggil memperbaiki jaringan listrik di sebuah tempat terpencil, sebuah dusun yang bahkan tidak tercatat di peta, dusun yang penduduk sekitar menyebutnya Dusun Mayit. Angga baru pulang kerja ketika teleponnya berdering. Suara laki-laki tua, serak, bergetar. "Mas, tolong datang malam ini. Listrik di dusun kami mati. Ini darurat, sangat darurat." Angga heran. Kerusakan listrik biasanya dilaporkan lewat kantor, bukan langsung ke teknisi. "Dusunnya di mana, Pak?" Hening panjang. Lalu terdengar bisikan lirih. "Dusun Mayit. Mas, ikuti jalan hutan. Nanti ada orang menunggu." Sebelum Angga bertanya lagi, telepon terputus. Angga ragu. Nama dusunnya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Tapi lembur malam berarti tambahan uang. Ia mengambil peralatan, memakai jas hujan, menyalakan motor, lalu berangkat. Jalan menuju dusun itu gelap total. Lampu jalan tidak ada, hanya suara serangga malam dan gemerisik dedaunan. Semakin jauh ia masuk, GPS mulai error. Sinyal hilang, hanya ada kabut tebal yang muncul tiba-tiba. Angga mulai merinding. Baru 5 menit kemudian, ia melihat seseorang berdiri di pinggir jalan memakai jas hujan hitam, memegang lampu minyak yang redup. Angga berhenti. "Pak, Bapak yang telepon saya?" Orang itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu berjalan pelan, seolah menyuruh Angga mengikutinya. Tanpa berpikir panjang, Angga menyalakan motor dan mengikuti dari belakang. Beberapa menit kemudian, sosok itu menghilang begitu saja, tanpa jejak. Namun di depan terlihat papan kayu tua. "Selamat datang di Dusun Mayit." Angga menelan ludah. Ia maju perlahan. Dusun itu sunyi, sangat sunyi. Rumah-rumah kayu terlihat tua, seperti tidak ditempati bertahun-tahun. Tidak ada lampu menyala sama sekali. Hanya angin malam yang membuat jendela berderit. Angga berteriak, "Halo, ada orang?" Tidak ada jawaban. Tiba-tiba dari salah satu rumah, pintunya terbuka sendiri, berderit panjang, lambat, seperti mengundang. Di dalam, hanya ada satu lilin kecil menyala. Angga melangkah masuk. "Permisi?" Tidak ada siapa-siapa, namun di lantai ada buku catatan lusuh. Angga mengambilnya. Halaman pertama bertuliskan, "Jika kau membaca ini, berarti kami tidak berhasil keluar." Angga langsung menutup buku itu. Ia mundur perlahan. Tiba-tiba, semua lilin di rumah itu padam bersamaan. Gelap, sunyi. Hanya detak jantung Angga yang terdengar. Ia menyalakan senter dari HP. Cahaya menyorot pojok ruangan. Ada bayangan seseorang berdiri. Tapi tidak ada wujud. Hanya bayangannya saja. Bayangan itu bergerak, melambai pelan ke arah Angga. Angga panik, terjatuh, merangkak keluar rumah. Saat ia menoleh ke belakang, bayangan itu sudah di pintu, seperti mengawasinya. Angga lari ke tengah dusun, napasnya tersengal. Tiba-tiba, seorang perempuan tua muncul dari gelap. Wajahnya pucat, pakaiannya basah seperti habis diguyur hujan deras. "Mas, cepat ikut saya." Perempuan itu menarik tangan Angga menuju sebuah pos kecil. "Mas, tidak boleh jalan sendirian di dusun ini. Mereka sudah bangkit." "Mereka siapa, Bu?" Perempuan itu menatap lurus ke mata Angga. "Mayit yang tidak pernah dimakamkan." Angga membeku.
Wanita itu menjelaskan, dusun mayit dulunya desa biasa, sampai suatu bencana menyerang. Puluhan orang meninggal dalam semalam, tapi mayat mereka hilang sebelum sempat dikubur. Listrik padam bukan karena kerusakan, tapi karena mereka tidak suka cahaya. Tapi tadi ada yang telepon saya, kata Angga gemetar. Perempuan itu menunduk pelan. Tidak ada warga yang menelepon, Mas. Kami tidak punya listrik atau sinyal sejak 5 tahun lalu. Tiba-tiba dari luar pos terdengar suara langkah kaki. Perempuan itu langsung mematikan lampu petromat. Jangan bersuara, bisiknya. Dari balik jendela terlihat sosok tinggi berjalan terpincang-pincang. Kepalanya tertunduk, punggungnya membungkuk, tapi yang paling mengerikan, ia tidak punya wajah, kosong, hanya kulit datar pucat mengilat. Sosok itu berhenti tepat di depan pos. Seolah mencium kehadiran manusia, perempuan tua itu menutup mulut Angga agar ia tak bersuara. Beberapa detik terasa seperti 1 jam, hingga akhirnya sosok itu berjalan pergi. Setelah aman, perempuan itu membawa Angga ke gardu listrik dusun. Panel terbuka sendiri, semua kabel sudah terputus seperti dicabik-cabik, sesuatu yang berkuku panjang. Angga mencoba menyambungkan. Tangannya gemetar, keringat dingin mengucur. Tiba-tiba, lampu senter HP berkedip, dan di balik panel, ada wajah pucat muncul perlahan. Mati, tapi tersenyum lebar. Angga jatuh tersungkur. Perempuan tua itu menjerit, "Mas lari!" Angga berlari menembus kabut, melewati rumah-rumah tua. Dari berbagai arah, terdengar suara berbisik. Seperti ratusan orang memanggil namanya. Ia hampir jatuh ketika melihat puluhan bayangan berdiri di semua sudut dusun. Tidak bergerak, hanya menatap. Di dekat gerbang, jalan yang ia lalui sebelumnya hilang, tertutup kabut pekat. Kabut itu berputar, seperti dinding hidup. Di tengahnya muncul sosok tanpa wajah tadi, kini membawa puluhan tangan manusia yang merayap di tubuhnya. Perempuan tua itu tiba-tiba muncul lagi, menarik Angga. "Mas, mereka mau Mas tetap di sini, agar dusun ini dianggap masih hidup." "Apa maksudnya, Bu?" Wanita itu menatapnya dengan ekspresi kosong. "Kami sudah mati. Sudah lama." Angga terdiam. "Yang tadi Mas lihat, yang menunggu Mas di jalan, yang menelpon Mas, semua itu kami. Kami butuh seseorang yang hidup untuk menggantikan kami." Baru Angga sadar, perempuan itu tidak menginjak tanah. Kakinya melayang beberapa sentimeter. Angga menjerit dan berlari sekuat tenaga. Menerobos kabut, ia merasakan tangan-tangan dingin mencoba menariknya. Lalu, semuanya gelap. Ketika Angga membuka mata, ia sudah berada di pinggir jalan raya. Orang-orang mengerumuninya. "Mas, Masnya kenapa? Jatuh dari motor ya?" Angga hanya terdiam. Ia memegang ponselnya. Ada panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal. Sumber panggilan, dusun mayit. Padahal, tidak ada sinyal di lokasi itu. Angga gemetar ketika ia menyalakan kamera depan. Di belakangnya, terlihat bayangan perempuan tua berdiri tepat di belakang bahunya. Tersenyum.